Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat pagi. Saat ini kita sedang berada di kebun apokat dan kelengkeng, dan kita kombinasikan sebagai bank pakan ternak. Bank pakan ternak kita usahakan menjadi integrasi farming, ya, integrated farming, pertanian terpadu. Jadi di sini pada konten pagi ini kita akan bahas mengenai kelengkeng new crystal, khususnya new crystal, karena yang kita tanam memang jenis kelengkeng new crystal. Di kebun ini ada sekitar 50-an tanaman apokat jenis Mickey dan tanaman kelengkeng new crystal. Dulu sebetulnya ini adalah tanaman apokat Mickey semua. Tetapi karena pada saat curah hujan tinggi, ini daerah lowland, ya, daerah rendahan, sehingga terjadi genangan-genangan, sehingga apokat kita tahu lebih tidak tahan. Jadi kelengkeng lebih tahan terhadap genangan. Mulanya di beberapa tempat yang dulu ditanam apokat dan mati, kita ganti dengan kelengkeng. Contohnya adalah ini. Ini kalau hujan deras, ini terjadi posisi genangan di sini. Jadi kita ganti kelengkeng. Pagi ini kita akan bahas sebetulnya bibit yang seperti apa. Apakah yang sudah besar atau yang kecil yang kita pilih. Nah, di sini setelah beberapa tahun dan sudah ada yang produksi kelengkeng yang kita tanam, maka kita dapat pelajaran dari budidaya kelengkeng sebelumnya yang sudah kita laksanakan. Jadi sebaiknya ini berdasarkan pengalaman kita, kita memilih kelengkeng new crystal bibit yang masih rendah, yang masih kecil, yang tingginya kurang lebih 50 ke 60 cm. Contohnya ini adalah bibit kecil. Ini pertimbangannya adalah satu, harganya relatif masih lebih murah daripada yang sudah tinggi, sebab penjual bibit biasanya akan mengatakan tersedia bibit kelengkeng dengan tinggi sekian meter, 1 meter, 2 meter, dan sebagainya. Jadi kita pilih bibit yang kecil. Karena apa? Karena ini akan kita bentuk percabangan lebih rendah, lebih bagus. Yang penting masih di atas mata okulasi. Kita tahu bahwa mata okulasinya, mata sambungnya di sini. Nanti tunas yang tumbuh di seputaran sini kita akan buang. Ini sudah mulai tumbuh, kita buang. Kemudian pada saat tinggi kurang lebih 50 cm, ini kurang lebih 50 cm, kita topping. Ini kita topping dan akan terbentuk percabangan. Nah, cabang-cabang inilah yang kita akan rawat supaya nanti membentuk percabangan tersier lagi dan membentuk percabangan produksi. Kita tahu kelengkeng berproduksinya di atas, di pucuk-pucuk percabangan, sehingga semakin banyak percabangan itu semakin bagus. Ini adalah kelengkeng bibit yang kecil. Ini memang kita tanam di planter bag, tetapi bawahnya kita lobangi karena di sini seandainya terjadi genangan, tanaman masih bisa bertahan, dan nanti kita akan uruk. Kedepannya kita akan uruk ini. Kita khusus menggunakan pupuk organik ini. Jadi pertumbuhannya sangat bagus. Ini kemarin kita sudah topping, kemudian terbentuk percabangan dan ini tumbuh ke atas lagi, dorong, dan kita topping lagi di sini. Nanti akan membentuk percabangan. Semakin banyak percabangan, nanti kita akan pilih percabangan yang sehat untuk kita rawat, kita pelihara. Kemudian kita akan bicara bibit yang sudah tinggi. Ini bibit yang sudah tinggi waktu kita tanam. Memang asik sepertinya, tetapi percabangan bawahnya adalah kosong. Ini kalau kita lihat, ini kosong. Ini umurnya tidak sama waktu penanaman ini dahulu. Ini yang duluan. Di sini kosong. Apabila di sini tumbuh percabangan seperti ini, tunas, ini calon tunas. Ini kita akan rawat. Karena okulasinya di sini. Ini adalah tempat penyambungannya di sini. Ini penyambungan tunas-tunas ini kita akan rawat. Semakin ke bawah dia semakin bagus. Yang penting masih di atas
mata tunas ini. Jadi ini membentuk percabangan, tetapi posisi sudah tinggi. Nanti pada saat perawatan itu tanaman sudah posisi tinggi, dan ini nanti kedepannya kita akan bentuk sehingga akan terbuka dia ini. Dan selain itu harganya itu relatif posisi lebih mahal. Ini juga seperti ini. Ini bibit yang kecil. Ini bibit yang kecil. Kemudian kita tanam dan ini sudah terbentuk percabangan dan percabangannya posisi ke bawah. Ini. Jadi pilihan-pilihan seperti ini akan memudahkan kita perawatan ke depannya. Selain itu, bibit yang sudah besar itu sering mengalami stagnasi. Nanti kita tunjukkan tanaman yang sudah kita tanam dan mengalami stagnasi. Ini relatif bibit yang besar. Ini kita tanam bibit yang besar. Ini. Jadi sama dengan percabangan ini kosong, dan nanti pada saat membentuk ini percabangan, maka tanaman sudah tinggi, dan itu perawatan kelengkengnya sulit ya, seperti pembungkusan, pemangkasan pucuk dan lain-lain. Nah, ini bibit dulu, bibit kecil. Ini bibit kecil, kemudian kita besarkan di planter bag, kita bentuk, baru setelah itu kita pindahkan ke lapangan. Mari kita lihat percabangannya. Ini relatif ke bawah. Kita lihat ini adalah sambungan. Ini sambungannya. Ini adalah tunasnya. Kita pelihara karena ini memang di atas. Ini sudah membentuk percabangan 1, 2, 3, 4 sudah ke arah mata angin. Nah, ini di sini waktu itu kita topping. Nah, ini kita topping di sini dan membentuk 3 percabangan. Nah, ini posisi sudah cukup, dan ini sangat bagus nanti. Jadi bentuknya dia membulat seperti beringin, tidak terlalu meninggi. Nanti ini kita akan bentuk, kita tarik. Jadi tanaman akan terbuka dan matahari bisa masuk. Nah, ini perawatan daun-daun tua seperti ini kita akan buang. Ini. Ada juga tanaman yang sudah 2 meter, harganya mahal, kemudian pembentuk percabangannya juga relatif sulit. Ini yang dahulu kita tanam juga bibit yang sudah tinggi dan mengalami stagnasi, dan alhamdulillah puji Tuhan ini sudah mulai bertunas. Ini kita sulit sekali untuk membuat tanaman kelengkeng untuk yang sudah stagnasi untuk tumbuh kembali. Ada beberapa teman juga seperti itu. Jadi kalau kelengkeng itu sudah bisa mulai bertunas seperti ini jangan putus pengairan dan pupuknya, terutama pupuk organik. Nah, ini sudah lama, 6 bulan stagnasi, dan sekarang baru bertunas. Ini kita jaga selalu, walaupun musim kemarau kita tetap siram supaya tanaman bisa tumbuh dengan bagus. Kalau sudah bertunas tidak mengalami stagnasi lagi. Tetapi kalau sudah bertunas kemudian perawatannya kurang, terutama air dan pupuk, ini tanaman akan mengalami stagnasi kembali. Ini alhamdulillah ada 1 tunas keluar. Ini termasuk bibit yang tinggi. Sekitar 1,250 tingginya. Nah, tapi alhamdulillah ini posisi bisa bertunas. Ada yang lebih parah lagi stagnannya, dan ini sudah mulai bagus. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini sudah lama, ini 6 bulan lebih, dan alhamdulillah ini sudah mulai bertunas. Tetapi percabangan bawah ini sepanjang 1 meter, ini kosong. Kita berharap di bawah ini ada tunas, ada tumbuh tunas baru sehingga kita bisa rawat. Kalau nanti ini kosong, kemudian di sini tumbuh tunas sekitar 1,5 meter dari tanah, maka ini perawatannya ke depannya sangat sulit. Jadi dari pemilihan bibit seperti ini kita bisa menentukan pemeliharaannya ke depan. 1, di posisi di harga, kedua pemeliharaan,
kita tahu semakin banyak percabangan, terutama percabangan produksi, maka buah yang dihasilkan itu akan lebih banyak. Kita tahu di tanaman itu ada batang pokok, kemudian ada cabang, sekunder, tersier, kemudian produksi. Nah, di produksi inilah yang selalu kita mainkan, dalam arti sering kita pangkas, tumbuh lagi, percabangan lagi, dan lain-lain. Sehingga kalau nanti itu tanaman tinggi, maka pembungkusan, pengaturan percabangan atas ini akan sulit. Tetapi kalau tanaman itu rendah, percabangan sudah banyak, maka akan mempermudah perawatan ke depan. Dan kita akan lihat tanaman yang memang sudah berproduksi umur 2,5 tahun di kebun kita lainnya yang memang kita sudah atur percabangan dari awal. Ini adalah dulu bibit kecil yang kita sudah atur percabangannya dari awal bawah. Kalau kita lihat di sini sambungan, kemudian ini ada 2 cabang. Nah, cabang utama, kemudian ini ada percabangannya. Jadi mudah kita. Nah, ini jadi cukup rendah. Dan pengaturan percabangannya lebih mudah. Dan ini umur 2,5 tahun. Dan ini sedang buah dan kita sudah bungkus. Ini ada kurang lebih 60 percabangan. Jadi 60 bungkus kemarin kita hitung. Ini. Jadi percabangannya sangat bagus kita hitung. Nah, ini. Jadi percabangannya banyak. Kalau kita lihat seperti ini. Ini new kristal memang kalau jadi buahnya sangat mantap nih. Seperti ini. Jadi ini percabangan yang posisi kita bisa atur dari awal. Kemudian kita akan lihat contoh bibit yang tinggi, yang kita posisi tanam. Ini juga bibit dulu pendek, kecil, kemudian kita bentuk percabangan dari awal. Nah, ini sudah buah yang kedua. Ini jenis neokristal, sama umurnya 2,5 tahun penanaman, tapi dulu bibitnya ini lebih besar. Ini percabangan 1 meter lebih. Nah, ini jarak dari tanah, dan ini kosong. Di sini kosong, dan ini cukup tinggi. Kemarin kita tarik sempal. Nah, ini kalau kita perhatikan, jadi cukup sulit untuk mengatur perawatannya, pembungkusan dan lain-lain. Ini. Tapi kalau memang kita atur dari awal percabangannya, ini sangat bagus. Ini. Jadi dulu kita pesan bibit yang memang sudah besar, tetapi tidak mencukupi, akhirnya diberi bibit yang kecil. Ternyata alhamdulillah bibit yang kecil itulah hasilnya lebih bagus, dengan harga bibit yang lebih kompetitif lah, lebih murah dibandingkan daripada bibit besar. Ini. Jadi kalau kita lihat, ini juga percabangan nggak terlalu tinggi, tapi masih posisi bagus. Sekitar 50 cm dari tanah sudah membentuk percabangan. Jadi dengan kondisi ini, besarnya seperti ini, kita dapat membuat pilihan-pilihan bibit mana yang kita akan tanam. Kemudian kondisi tanaman apa yang cocok di lahan tersebut. Ini kemarin juga, ini bibit termasuk tinggi. Ini kemarin kita tarik juga ada yang sempal dia, ada yang sempal yang ini. Yang sempal itu airnya sepertinya mati. Ini mati. Nah, jadi kelengkeng itu percabangannya sangat getas ya. Jadi begitu kita tarik itu langsung dia patah. Jadi posisi seperti ini, nanti kita akan pasang penyangga.
seperti biasa bambu di tengah, kemudian kita pasang tali-tali untuk narik ini. Jadi posisi-posisi seperti ini yang membuat pertimbangan kita. Pilihlah bibit yang sesuai, yang perawatannya mudah, harganya lebih kompetitif, dan pada akhirnya nanti hasilnya juga sangat bagus. Contohnya ini dulu bibit posisi kecil, ini kemarin baru buah. Kita pernah buat konten, ini buah, dan ini bekas buah. Nah ini bekas buah, kemudian kita potong, kita pelihara percabangannya ini. Ini ada kurang lebih 3 untuk mempermudah, dan ini cukup posisi cukup rendah, walaupun tidak terlalu rendah banget, tetapi masih terjangkau untuk perawatannya. Ini nanti pada saat daun tua kita akan buahkan kembali. Ini kita sudah pupuk. Jadi pertimbangan percabangan seperti inilah yang membuat kita membuat pilihan-pilihan yang tadi saya sebutkan. Oke, mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau nanam kelengkeng. Tidak salah untuk memilih besar kecilnya bibit, kemudian juga jenis tanaman, khususnya kelengkeng. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Terima kasih, Gria Kebun, Juli 2023.